Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan bilangan pecahan. Nah, untuk mempelajari materi perpangkatan bilangan pecahan ini, kalian harus mengingat kembali materi di pertemuan sebelumnya, yaitu perpangkatan bilangan bulat. Nah, apabila kalian lupa, kalian bisa melihat kembali video sebelumnya. Oke, yang pertama, kita harus tahu apa definisi dari perpangkatan bilangan pecahan. Nah, definisinya adalah sebagai berikut. Jika ada A per B pangkat N, itu artinya adalah A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Di mana A per B itu adalah suatu pecahan. Nah, pecahan kalian ingat adalah bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut ya. Jadi A itu adalah pembilangnya, B-nya adalah penyebutnya. Dan N itu adalah bilangan asli. Itu pangkatnya itu adalah bilangan asli. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya, ubahlah perpangkatan berikut menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini ada 2 per 5 pangkat 3. Nah, itu artinya adalah 2 per 5 dikali 2 per 5 dikali 2 per 5. Atau 2 per 5-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, jika ada A per B, itu merupakan bilangan pecahan, di mana M dan N adalah bilangan asli. Maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, jadi kalian harus mengetahui sifat-sifat dari perpangkatan bilangan pecahan ini. Yang pertama, sifat yang pertama adalah A per B pangkat M. Nah, artinya adalah A pangkat M per B pangkat M. Jadi pembilangnya kita pangkatkan M, kemudian penyebutnya juga kita pangkatkan M. Contohnya seperti apa? Perhatikan, 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi masing-masing kita pangkatkan dengan 4. Nah, hasilnya berarti 2 pangkat 4, 16 per 81. Kemudian sifat yang kedua, A per B pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini sama ya seperti sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat, di mana bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, di sini juga sama, jadi pecahan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya, 3 per 5 pangkat 0. Nah, kalau kita kerjakan sesuai dengan sifat yang pertama, berarti pembilangnya kita pangkatkan 0 dan penyebutnya juga kita pangkatkan 0. Berarti 3 pangkat 0 per 5 pangkat 0. Sama dengan, nah 3 pangkat 0 berapa? 1. Per 5 pangkat 0 juga 1. Nah, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Berikutnya sifat yang ketiga. A per B pangkat negatif M sama dengan B per A pangkat M. Jadi untuk sifat yang ketiga, di sini apabila ada pecahan pangkatnya bilangan negatif, maka kalian bisa mengerjakan dengan cara seperti ini. Pecahannya kalian balik, jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Dan pangkatnya berubah menjadi positif. Contohnya, 2 per 3 pangkat negatif 3 sama dengan 3 per 2 pangkat positif 3. Nah, setelah itu kita kerjakan masing-masing, yaitu 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 27 per 8. Selanjutnya, sifat keempat. A per B pangkat M dikali. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya dikali ya. Dikali A per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M tambah M. Jadi kalau untuk perkalian, di sini pecahannya bentuknya sama ya.
pecahannya sama. A per B di sini juga A per B, berarti pangkatnya adalah dijumlahkan. Contohnya, 3 per 4 pangkat 2 dikali dengan 3 per 4. Nah, perhatikan di sini. Kalau tidak ada pangkatnya, itu artinya adalah pangkat 1. Nah, jadi kalian tidak usah bingung, di sini adalah pangkat 1. Artinya 3 per 4 dipangkatkan dengan 2 tambah 1. Sama dengan 3 per 4 pangkat 2 tambah 1 yaitu 3. Nah, setelah itu kita pangkatkan masing-masing. Jadi 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi hasil akhirnya adalah 27 per 64. Oke, kita lanjut ya untuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah A per B pangkat M bagi A per B pangkat N. Nah, kalau untuk pembagian itu pangkatnya kita kurangkan. Nah, ini juga sama, berlaku untuk pecahan yang sama. Contohnya, 5 per 8 pangkat 7 dibagi 5 per 8 pangkat 5. Sama dengan 5 per 8 pangkat 7 dikurang 5. Nah, berarti 5 per 8 pangkat 2. Kita kerjakan masing-masing, 5 pangkat 2 per 8 pangkat 2 sama dengan 25 per 64. Oke, kita lanjut untuk sifat yang ke-6, yaitu A per B pangkat M pangkat N. Jadi, A per B sudah mempunyai pangkat, yaitu pangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N. Itu artinya A per B pangkat M dikali N, pangkatnya kita kalikan. Contoh, 1 per 2 pangkat 2, kita pangkatkan lagi dengan 3. Itu artinya 1 per 2 pangkat 2 kali 3. Jadi 1 per 2 pangkat 6. Nah, kita hitung masing-masing 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6. 1 pangkat 6 artinya 1 kali 1 sebanyak 6 kali, yaitu hasilnya tetap 1 per 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, di sini ada contoh soal perpangkatan pecahan. Yang pertama, hasil dari 2 per 3 pangkat negatif 3 adalah. Nah, kita jawab sama-sama. Di sini 2 per 3 pangkat negatif 3. Ingat, kalau ada pangkat negatif, berarti kita gunakan tadi sifat yang ketiga ya. Jadi, kita balik pecahannya dan pangkatnya menjadi positif. Berarti menjadi 3 per 2 pangkat positif 3. Sama dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 3 27 dan 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini adalah jawabannya. Contoh yang kedua, hasil dari 1 per 2 pangkat negatif 3 dikali 1 per 2 pangkat 5, kemudian kita pangkatkan negatif 2. Nah, cara kerjanya seperti apa? Perhatikan. Nah, jadi kalau ada seperti ini, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, di dalam kurung di sini ada sifat perkalian ya, berarti kita kerjakan dulu untuk sifat perkaliannya. Berarti 1 per 2 pangkat negatif 3 ditambah 5. Ingat, kalau untuk perpangkatan berarti pangkatnya adalah dijumlahkan. Kemudian kita pangkatkan dengan negatif 2. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung, berarti hasilnya 1 per 2 pangkat 2 ya. Negatif 3 tambah 5, berarti hasilnya adalah positif 2. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan negatif 2. Nah, setelah itu berarti pangkatnya kita kalikan. 1 per 2 pangkat 2 dikali negatif 2. Sama dengan 1 per 2 pangkat negatif 4. Nah, setelah itu kita kerjakan menggunakan sifat yang ini. Jadi, kalau pangkatnya negatif berarti kita ubah menjadi seperti ini. Kita balik ya pecahannya menjadi 2 per 1 pangkat positif 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 4, 16 per 1 pangkat 4, 1. Atau langsung saja kita bisa tulis 16 per 1 sama dengan 16. Oke, lanjut.
Untuk contoh yang ketiga, diketahui A sama dengan 6, B sama dengan 3, dan C sama dengan 1/3. Nilai dari A pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 dikali B pangkat 4 per C pangkat negatif 2 adalah, penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita boleh kerjakan dulu atau ubah menjadi bentuk sederhana. Ya, di sini kan ada A pangkat negatif 1 pangkat 2. Nah, berarti pangkatnya kita kalikan ya. Berarti jadi negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Berarti A pangkat negatif 2, B pangkat 4, per C pangkat negatif 2. Nah, setelah itu kita rubah bentuknya menjadi pangkat positif. Jadi, kalau berubah posisi, misalkan yang di bawah pindah ke atas atau di atas pindah ke bawah, itu artinya pangkatnya jadi positif. Contohnya di sini. Berarti B pangkat 4 sudah positif, tetap di atas. B pangkat 4, C-nya dia pindah ke atas, berarti menjadi pangkatnya positif. Berarti B pangkat 4, C pangkat positif 2. Per A-nya, karena dia berubah ke bawah, berarti menjadi pangkat positif. Jadi A pangkat 2. Setelah itu baru kita substitusikan atau ganti nilai dari A, B, C-nya itu sesuai dengan nilai yang ada di soal. Berarti B-nya kita masukkan 3 pangkat 4, C-nya adalah 1/3 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Setelah itu baru kita kerjakan. 3 pangkat 4, 81 dikali 1/3 pangkat 2, yaitu 1 pangkat 2, 1, 3 pangkat 2 adalah 9. Per 6 pangkat 2 yaitu 36. Selanjutnya kita bisa sederhanakan, ya sama-sama dicoret. Sama-sama dibagi 9, berarti 9 bagi 9 1, 81 dibagi 9, 9. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya 9 kali 1, 9 per 36. Setelah itu kita bisa sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 1, 36 dibagi 9 4. Oke, jadi hasilnya adalah 1/4. Oke, berikutnya di sini ada latihan soal. Jadi kalian bisa kerjakan latihan ini sesuai dengan sifat-sifat yang tadi kalian sudah pelajari. Oke, semangat belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.